Sebelum wanita itu bertemu dengan Guwon, ia menemui komisaris atau mantan suaminya alias ayahnya Guwon terlebih dahulu. Ia tidak ingin kejadian yang menimpanya dulu juga terjadi kepada putranya. Meskipun ayahnya Guwon hanya bisa mengatakan maaf, tapi tetap saja ibunya Guwon yakin ayahnya Guwon akan tetap mengusirnya demi perusahaan. Karena begitulah sifat ayahnya Guwon. Dan tampaknya tradisi itu dilakukan secara turun-temurun, terbukti dengan mengusir Sarang di saat Guwon sedang dinas ke luar negeri. Dulu, alasan ibunya Guwon pergi karena mertuanya berjanji akan menjaga dan melindungi Guwon. Dan karena sekarang putranya disakiti, maka dia tidak akan tinggal diam. Ayah Guwon harus membiarkan Guwon menjalani kehidupan yang Guwon inginkan. Tetap dukung putra mereka sesuai keinginan Guwon karena itulah tugas orang tua. 갈게요. Lalu setelah itu ibunya Guwon menemui Guwon yang saat itu hendak mencari Sarang. Awalnya Guwon ragu untuk menemui ibunya lagi, namun kali ini ia ingin mendengar apa yang ingin ibunya sampaikan. Ibu Guwon lalu meminta maaf karena dulu tidak bisa melindunginya. Dulu ibunya berpikir dengan pergi dari tempat ini adalah cara yang paling tepat untuk melindungi Guwon, namun ternyata dirinya salah. Namun mau bagaimanapun kejadian itu sudah terjadi dan ibunya hanya ingin meminta maaf meskipun ia tahu ia tidak pantas untuk dimaafkan. Awalnya dengan ketus Guwon berucap jika ia tidak mempermasalahkan karena ia juga tidak ingat dengan ibunya. Guwon tidak membenci ibunya dan menyuruh ibunya untuk hidup sesuai keinginan ibunya saja. Lalu kemudian Guwon pergi. Namun sebenarnya Guwon juga tidak bisa menahan dirinya bahwa sebenarnya ia sangat merindukan ibunya. Guwon lalu kembali kepada ibunya dan memeluknya. 엄마, 사랑해. Sementara itu di Hotel Resort King, Sarang dan staf lainnya mendapatkan kabar jika hotel ini akan segera dijual karena mau bangkrut. Menurut Pak Wang, orang yang bertanggung jawab pada hotel ini, tidak lama lagi mereka semua harus segera mencari pekerjaan baru karena gedung hotel ini sudah ditawar sejumlah orang. Sarang mencoba memberi masukan bagaimana jika mereka berusaha menaikkan penjualan dan mempertahankan hotel ini agar tidak dijual. Namun Pak Wang merasa mentang-mentang Sarang adalah kekasih anak Pak Komisaris, beraninya Sarang mengeluarkan pendapat dan menentang kata-katanya. Padahal Sarang sudah diusir dari Hotel King. Sarang sempat memikirkan kondisinya dan juga staf yang lain. Bagaimana jika mereka semua benar-benar harus mencari pekerjaan baru dan tiba-tiba Sarang teringat dengan Guwon dan Sarang merindukan kekasihnya itu. Lalu, saat Sarang bekerja seperti biasa, staf yang lain menyuruhnya untuk memeriksa speaker yang berada di luar. Saat sedang memeriksa di luar, di saat itulah Guwon datang. Ia langsung meminta maaf karena sudah datang terlambat dan berniat menjemput Sarang. Sarang tidak bisa begitu saja pergi dari sana karena ia adalah pegawai di hotel tersebut. Apalagi ini adalah jam sibuk di mana ia harus bekerja. Sarang lalu mengajak Guwon masuk ke dalam hotel dan membantunya untuk memasangkan taplak meja. Dengan imbalan, Sarang akan mengisi daya Guwon selama mereka tidak bertemu. 고마워. Setelah pekerjaan mereka berdua selesai, Sarang dan Guwon menikmati malam berbintang di spot tempat terbaik di sudut ruangan di hotel itu. Guwon bercerita kepada Sarang jika ia baru saja bertemu dengan ibunya. Ternyata ibunya adalah orang yang hangat. Pertahanannya pun luntur saat bertemu dengan ibunya. Lalu Guwon meminta maaf kepada kekasihnya. Karenanya, Sarang harus diusir dari Hotel King. Sarang pun berkata jika ia senang bekerja di sini. Banyak orang yang berkata tidak ada yang menyenangkan di sini. Namun sebenarnya bukan tidak ada, tapi mereka hanya tidak melihatnya. Di belakang hotel ada hutan kecil yang asri dan juga indah. Sarang suka berolahraga pagi di sana. Sarang juga berkeliling desa dan ternyata banyak kedai-kedai enak di sana. Belum lagi semua warga di sini ternyata ramah kepadanya. Entah mengapa, mungkin karena ini desa, semua hal berbeda saat ia berada di Seoul. Guwon tetap menyuruh Sarang untuk kembali ke Kingderland. Sarang ragu karena ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Apalagi sekarang staf hotel tengah gusar karena katanya hotel akan segera dijual. 나 혼자 모른 척 도망가고 싶진 않아.
Sementara itu, di bandara setelah penerbangan, lagi-lagi Kapten Pilot menggoda Pyonghwa karena perceraian Pyonghwa sudah terbongkar. Ia lalu mengajak Pyonghwa untuk minum-minum bersamanya. Namun jelas Pyonghwa menolak. Tapi si Kapten Pilot itu lalu berkata jika sifat ketus Pyonghwa lah yang membuatnya semakin tertarik kepada janda satu ini. Dan Pyonghwa tidak perlu jual mahal kepadanya. Pyonghwa yang sudah kesal kemudian menghajar Kapten Pilot itu dan berkata jika ini semua karena Kapten Pilot yang ternyata adalah mantan Pyonghwa seenaknya mendaftarkan pernikahan mereka berdua. Jadi Kapten Pilot harusnya merasa bersalah kepadanya. Lalu kemudian Pyonghwa pergi dan disusul oleh Ruwon. Ruwon kemudian mengajak Pyonghwa pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Di tempat itu Pyonghwa bertanya kepada Ruwon mengapa ia tidak bertanya apa-apa kepadanya. Ruwon hanya menjawab ia tidak menyukai kisah Pyonghwa di masa lalu karena ia hanya menyukai Pyonghwa di masa sekarang. Ruwon tahu Pyonghwa sedang ditimpa masalah, namun Ruwon tetap ingin bersama Pyonghwa dan ia pun berjanji akan selalu melindungi Pyonghwa. Pyonghwa lalu mendekati Ruwon dan menciumnya sebagai tanda jika ia menerima Ruwon sebagai kekasihnya. Sementara Sarang dan Guwon berjalan-jalan di desa di dekat hotel. Sarang menunjukkan hutan di belakang hotel dan mereka melihat betapa ramahnya penduduk di desa tersebut. Jadi, Guwon pun mempelajari hotel ini dan bagaimana caranya agar hotel ini tidak diruntuhkan. Ia lalu bertemu dengan Pak Wang dan Guwon menemukan fakta jika Pak Wang sering tidak ada di hotel selama jam kerja dan memilih pergi memancing. Bahkan, alih-alih menyelamatkan hotel, Pak Wang malah bersikeras menjual hotel ini kepada pemerintah di desa tersebut. Lagi pula, menurut Pak Wang, Guwon tidak ada hak pada hotel ini karena ini adalah di bawah korporasinya Hwaran dan Guwon hanya anak Pak Komisaris. 아드님이시니까 뭐 이래라 저래라 할 수는 있는데 Guwon hanya tersenyum, sepertinya Pak Wang tidak tahu jika Guwon sudah menjadi direktur. Ia lalu berkata jika ia akan membeli hotel ini. Ia bahkan sudah berencana untuk merombak kembali hotel ini dan ia akan menciptakan daya tarik untuk tamu hotel dan menjadikan hotel sebagai objek wisata terbaik. Jadi berhubung hotel sudah dijual kepada Guwon, maka Pak Wang tidak lagi bekerja di hotel ini. Dan akhirnya permasalahan hotel Resort King akan segera diatasi oleh Guwon. 다들 희망의 생각 너무 좋아해. Singkat cerita, Guwon telah menjadi direktur utama Hotel King. Bahkan sekretaris Hwaran sekarang tunduk kepada Guwon. Begitu juga dengan Sarang. Ia telah kembali ke pekerjaannya di King The Land dan ayahnya Guwon tidak mempermasalahkan hubungan putranya dengan Sarang. Namun, apapun yang terjadi ke depannya, Guwon harus bisa mempertanggungjawabkannya. 성공하든 실패하든 모두 네 몫이야. Sementara Hwaran tetap tidak terima, ia tidak akan membiarkan Guwon merampas apapun darinya. Padahal Guwon tidak pernah berniat merampas apapun dari Hwaran, bahkan ayah mereka sekalipun, karena mereka berdua adalah keluarga. Hwaran hanya tertawa karena menurutnya mereka bukan keluarga. Ternyata tidak hanya kepada Guwon, Hwaran juga mengganggu hubungan suami dan wanita yang dicintai suaminya. Hwaran sudah memberikan uang agar wanita yang dicintai suaminya pergi dan ternyata cinta wanita itu begitu murah. Suami Hwaran langsung menampar Hwaran karena inilah sebabnya Hwaran tidak pernah dicintai oleh siapapun. Dari dulu, Hwaran selalu berlagak kesepian padahal ia adalah orang malang yang haus kasih sayang. Lalu kemudian suaminya pergi meninggalkannya. 그런 게 세상에 있는지. 여자 참 가엾다. Sementara itu di toko tempat Dael bekerja, Dorahe meminta Dael untuk segera memecat satu orang pegawai padahal mereka sudah memenuhi target penjualan. Tapi sayang, Dorahe bersikeras dan beralasan ini adalah perintah dari atasan. Dael lalu berkata ia akan memecat satu orang yang benar-benar tidak berguna, yaitu Dorahe sendiri. Dael juga menemukan bukti jika Dorahe makan malam bersama keluarga dan memasukkan tagihannya sebagai makan malam karyawan pada laporan keuangan mereka. Lalu ia juga memakai kartu kredit toko untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Hal ini akan Dael sampaikan ke kantor pusat atau Dorahe harus mengundurkan diri. Dengan sombongnya, Dorahe berkata berani-beraninya seorang pegawai lapangan mengancam pegawai kantor pusat seperti dirinya. Dorahe juga berkata jika dirinya adalah teman dekat direktur yang baru, sementara Dael tidak punya kenalan di kantor pusat. Lalu, tiba-tiba Guwon dan Sansik datang ke toko untuk mengevaluasi. Dorahe terkejut melihat keakraban Dael
Dael dengan Sansik dan juga Direktur Guwon. Sansik lalu memperkenalkan jika Dael adalah pemimpin 6 saudara geng mereka sendiri yang terdiri dari Sansik, Guwon, dan 3 orang lainnya. Dorahe kemudian meminta maaf kepada Dael, namun Dael tetap akan melaporkan kesalahan Dorahe ke kantor pusat. 나 잘못했어. 딱 한 번이라도 Lalu pada suatu hari, Guwon mengajak Sarang makan malam di restoran yang dulu juga pernah mereka datangi. Guwon terlihat gelisah dan dari tadi ia terus memperhatikan ponselnya. Ternyata, Guwon berniat melamar Sarang pada malam itu. Bahkan ia sudah menyiapkan cincin untuk Sarang. Lalu, saat ia ingin bicara, tiba-tiba Sarang juga ingin bicara sesuatu. Guwon lalu menyuruh Sarang untuk bicara duluan. Dan di sana ternyata Sarang ingin minta putus. Hal ini disebabkan karena menurut Sarang, semua ini tidak benar dan segalanya tidak cocok untuknya. Pada saat itu, tiba-tiba Guwon menerima pesan jika semua persiapan telah siap dan mempersilahkan Guwon untuk langsung melamar Sarang. Tapi, Guwon tidak bisa berkata-kata karena Sarang ingin putus dengannya. Dan kata putus itu terlontar bersamaan dengan drone love yang indah di samping jendela restoran. 무슨 말이야? 나 떠날래. 떠나고 싶어.